Sobat Syariah, kita mencari topik yang sesuai untuk Sobat Milenial. Sekaligus kita mau bincang juga soal pembiayaan nih Ustadz. Khususnya adalah soal pembiayaan syariah. Nah, soal prinsip-prinsip pembiayaan juga Ustadz, kemudian akad-akad pembiayaan di pembiayaan syariah itu seperti apa. Dan mari kita kaitkan hal-hal tersebut dengan nilai-nilai ibadah. Syariah School menuju berkah bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Halo Sobat Syariah, senang sekali hari ini saya, Risa Desalvina, bisa kembali hadir di seri literasi inklusi keuangan Syariah School menuju berkah bernilai ibadah. Perlu kita ketahui juga bahwa kita memilih tema khusus yaitu Syariah School, di mana ingin menumbuhkan minat terhadap produk pembiayaan syariah di kalangan milenial agar menuju berkah bernilai ibadah. Dan untuk edisi kali ini kita spesial nih, karena saya di sini sudah ditemani dengan tamu spesial juga. Beliau adalah dosen dan sekaligus kaprodi dari Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau ini juga seorang DPS atau Dewan Pengawas Syariah di beberapa perusahaan multifinance. Beliau adalah Ustadz Hasan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hasan. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risa. Alhamdulillah baik, Mbak Risa. Baik ya Ustadz ya. Ustadz Hasan, karena ini kan saat ini kita bincang spesial nih. Jadi kita mencari topik yang sesuai untuk Sobat Milenial. Sekaligus kita mau bincang juga soal pembiayaan nih Ustadz. Khususnya adalah soal pembiayaan syariah. Nah, soal prinsip-prinsip pembiayaan juga Ustadz, kemudian akad-akad pembiayaan di pembiayaan syariah itu seperti apa. Dan mari kita kaitkan hal-hal tersebut dengan nilai-nilai ibadah. Iya, Mbak Risa, karena sekarang kan eranya era milenial, Mbak Risa. Iya. Jadi kalau kita lihat memang saat ini teman-teman milenial itu sudah mulai istilahnya udah care lah, ya sudah nggak buta terkait dengan produk syariah. Jadi sampai saat ini kita lihat memang di kalangan milenial sudah ngerti tentang produk syariah itu. Iya, sudah mulai aware ya Ustadz Ya, dengan produk syariah. Betul. Ustadz Hasan, jika bisa digambarkan dengan singkat nih Ustadz terkait produk syariah, khususnya pembiayaan syariah di Indonesia, saat ini tuh perkembangannya seperti apa ya Ustadz? Baik, Mbak Risa. Jadi saat ini untuk produk syariah, khususnya di perusahaan pembiayaan syariah, kalau kita lihat pelakunya kan dari data yang di OJK ya Mbak Risa, itu ada 4 perusahaan yang sudah full pembiayaan syariah ya. Jadi ada 4 perusahaan, kemudian ada 28 perusahaan pembiayaan yang statusnya itu sebagai unit usaha syariah. Jadi kalau kita lihat dari kondisi saat ini memang cukup ramai lah ya, perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Dan ini menjadi satu hal yang baik bagi teman-teman sobat syariah, khususnya kalangan milenial ya, untuk bisa merespon adanya produk syariah yang ada di perusahaan pembiayaan syariah saat ini. Terkait pembiayaan syariah, sebetulnya apa sih Ustadz yang dimaksud dengan pembiayaan syariah itu? Jadi begini Mbak, pembiayaan syariah itu satu model pembiayaan ya, yang dalam prakteknya itu harus patuh dengan ketentuan syariah. Karena kita ketahui kalau saat ini kan memang ada 2 model pembiayaan. Ada pembiayaan yang sifatnya konvensional, kemudian ada pembiayaan yang syariah. Nah, yang pembiayaan syariah ini ya tadi itu adalah model pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana. Kalau di perusahaan pembiayaan syariah berarti bisa penyaluran dana ataupun modal yang mana prinsipnya itu proses pembiayaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan itu menjadi pembeda ya antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan yang sifatnya konvensional. Kalau terkait landasan pembiayaan syariah, itu apa saja sih Ustadz? Mbak Tisa, jadi terkait dengan landasan pembiayaan syariah, karena ini tadi sudah saya sampaikan
bahwasanya pembiayaan syariah harus komplain dengan atau patuh dengan prinsip syariah. Pertama yang menjadi dasar landasan pembiayaan syariah adalah kita sebagai orang Islam ya landasannya Al-Quran ya. Tentunya Al-Quran itu sebagai landasan dalam proses pembiayaan syariah. Dan itu tidak bisa ditawar lagi ya. Itu menjadi landasan utama dalam proses pembiayaan syariah. Karena kita ketahui dalam Al-Quran itu juga ada ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi pedoman bagi kita dalam proses melakukan pembiayaan syariah. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu sangat jelas sekali dalam proses pembiayaan itu kita nggak boleh melakukan praktek riba ya, praktek riba. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu dalam proses pembiayaan syariah itu ya karena kita juga harus patuh dengan hukum positif, termasuk dalamnya adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, maka perusahaan pembiayaan syariah itu juga berdasarkan landasannya juga BOJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu juga ada fatwa-fatwa yang sudah ditetapkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional Muslim Indonesia. Jadi intinya tadi dalam prakteknya pembiayaan syariah itu landasannya yang pertama adalah Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita selaku umat Islam dan prakteknya yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan syariah. Selain itu juga ada ketentuan yang ada dalam hadis atau sunnah Nabi itu juga bisa menjadi dasar atau landasan dalam proses pembiayaan syariah. Nah, terkait dengan landasan hukum positifnya ya tadi itu ada peraturan OJK, kemudian ada fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN. Selanjutnya pada dasarnya nih Ustaz, prinsip-prinsip yang harus diketahui dari pembiayaan syariah itu seperti apa sih Ustaz? Mbak Disa, jadi terkait dengan prinsip dalam pembiayaan syariah itu yang menjadi dasar itu adalah dalam pembiayaan syariah itu pertama kita nggak boleh melakukan praktek riba, itu prinsip dasarnya ya. Riba, kemudian nggak diperbolehkan melakukan praktek maisir itu maknanya ya semacam perjudian ya, kemudian ada nggak diperbolehkan goror, ketidakjelasan dalam praktek di akadnya itu. Ini menjadi prinsip utama. Jadi pertama tidak diperbolehkan adalah melakukan praktek riba, ada maisir, ada goror. Selain itu dalam proses pembiayaan syariah kita juga nggak diperbolehkan Mbak Disa. Istilahnya kayak ada riswah gitu ya. Riswah itu maknanya memberikan suap ataupun sogokan ya, itu nggak diperbolehkan juga dalam pembiayaan syariah. Jadi hal-hal yang istilahnya dalam fikih muamalah itu kan sesuatu yang istilahnya di prinsip yang dalam fikih muamalah itu kan jelaskan al-aslu fil muamalati al-ibahah ya. Prinsip dari muamalah itu diperbolehkan illa yakuna dalilun ala tahrimnya, kecuali ada dalil, ada referensi yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang melarang praktek muamalah itu. Nah, misalkan kalau kayak praktek yang dilarang tadi itu ada riba, dan ada gharar, ada maisir, kemudian nggak boleh riswah ya, karena jelas sekali dalam ajaran kita dalam agama Islam itu ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap itu nanti ditempatkan di neraka. Jadi nggak boleh dalam praktek pembiayaan syariah itu ya, misalkan ya seumpamanya ada seorang sobat syariah, calon sobat syariah yang ingin memperoleh pembiayaan syariah gitu, agar pembiayaan syariahnya itu diterima, akhirnya memberikan riswah atau nyogok, memberikan suap kepada pegawai di perusahaan pembiayaan syariah. Itu nggak diperbolehkan. Nah, istilahnya hal semacam itu ya menjadi pedoman yang harus dipatuhi dalam praktek perusahaan pembiayaan syariah.
Ya. Seperti itu Mbak Risa. Baik Ustadz, jadi kalau bisa saya rangkum nih Ustadz, tadi berdasarkan penjelasan Ustadz, untuk prinsip yang harus diketahui dalam pembiayaan syariah itu yang utama adalah dalam pembiayaan syariah ini tidak boleh mengandung riba ya Ustadz, tidak boleh mengandung riba, tidak boleh ada unsur perjudian dan harus jelas dan tidak boleh itu ada suap menyuap begitu ya Ustadz. Termasuk yang satu lagi Mbak Risa, jadi perusahaan pembiayaan syariah juga nggak boleh berikan pembiayaan pada produk yang haram. Produk yang haram. Iya, produk yang haram. Ya, itu juga tegas sekali karena misalkan kayak perusahaan pembiayaan syariah akan memberikan pembiayaan pada calon konsumennya yang usahanya itu masuk kategori yang diharamkan. Misalkan kayak narkoba, kemudian khamar, minuman keras, itu juga nggak diperbolehkan. Jadi memang ada ketentuan yang perlu dipatuhi dalam proses pembiayaan syariah itu. Ustadz Hasan, saat ini kan produk pembiayaan yang tersedia untuk masyarakat Indonesia ini kan juga sudah beragam ya Ustadz. Betul. Ya utamanya di perusahaan pembiayaan itu saat ini juga pilihannya sudah ada pembiayaan syariah dan ada juga pembiayaan konvensional. Nah, jika bisa dijadikan preferensi Ustadz untuk sobat milenial, menurut Ustadz pilih mana nih Ustadz yang sesuai gitu untuk sobat milenial? Apakah pembiayaan syariah atau pembiayaan konvensional? Betul Mbak Risa, memang saat ini produk pembiayaan ya tadi itu sudah variannya sudah banyak ya, termasuk produk yang dikembangkan oleh pembiayaan konvensional ataupun produk yang dikembangkan oleh perusahaan pembiayaan syariah. Nah, bagi saya ya saya menyarankan khususnya sobat syariah ya yang ingin mengambil produk ya tentunya bisa mengambil produk syariah ya. Kenapa ya? Karena sebagai ini tentunya yang sobat syariah yang selaku umat Islam tentunya itu kan punya punya komitmen untuk menjalankan syariah itu ya. Bagi kita selaku umat Islam sobat syariah ya kita punya kewajiban lah ya mengambil produk syariah itu. Kenapa ya? Karena produk yang dikembangkan oleh perusahaan pembiayaan syariah itu kan prinsip dasarnya mengacu pada ketentuan syariah Islam dan kita selaku umat Islam tentunya mengambil produk syariah itu bukan sebagai satu alternatif Mbak Risa. Tapi ya komitmen kita sebagai orang Islam ya tadi itu ambil produk syariah. Karena kita ambil produk syariah ya bagian dari melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Ya, bagian dari melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Karena praktek yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah seperti perusahaan pembiayaan syariah dengan produk-produk yang dikembangkannya itu ya itu bagian dari bentuk dari model produk yang disesuaikan dengan ketentuan syariah. Dan bagi kita selaku umat Islam ya tadi itu kita mengambil produk syariah ya bagian dari melaksanakan ajaran Islam itu. Berbeda bagi teman-teman yang lain ya, mungkin melihat produk syariah yang diinisiasi oleh perusahaan pembiayaan syariah itu bisa menjadi satu alternatif, menjadi pilihan dari produk yang tersedia itu. Jadi menurut saya seperti itu Mbak Risa. Jadi saran saya sih bagi sobat syariah ya tentunya akan lebih baik kalau mengambil produk dari perusahaan pembiayaan syariah. Sesuai dengan yang Ustadz Hasan sampaikan ya Ustadz, kalau lebih baik sih terutama bagi sobat milenial yang muslim itu ya mengambil produk pembiayaan syariah. Sedangkan untuk teman-teman atau sobat milenial yang di luar itu misalnya yang non muslim ya produk syariah ini bisa dijadikan sebagai alternatif. Betul Ustadz ya. Nah agar sobat milenial ini semakin yakin nih Ustadz, ini bisa nggak tolong dijelaskan gitu Ustadz, sebetulnya perbedaan utama antara produk syariah dan produk konvensional ini seperti apa sih Ustadz?
Baik, baik. Jadi perbedaan utama antara produk syariah dan produk yang dikembangkan oleh perusahaan konvensional, kalau produk syariah pastinya kan harus komplain dengan ketentuan syariah. Ya. Tadi sudah disampaikan di awal Ya. bahwa produk syariah itu nggak boleh ada riba. Nah, riba ini memang dalam Al-Quran kan sudah jelas ya dalilnya itu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan pada kondisi saat ini memang riba ini kan dimaknai sebagai bunga ya, bunga itu yang ada di bank itu karena termasuk menurut fatwa MUI bunga bank itu ya termasuk riba itu. Nah, itu menjadi salah satu pembeda utama antara produk syariah dan produk konvensional. Kalau di syariah produknya nggak pakai bunga tentunya ya. Dan kalau konvensional kan pakai bunga. Nah, karena bunga itu nggak diperbolehkan dalam syariah, maka sebagai opsinya gantinya, produk syariah itu basisnya pakai jual beli Mbak Lisa. Ya, pakai jual beli sebagai pengganti dari riba atau bunga yang dilarang itu. Kan ayatnya jelas wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ribanya dilarang, tidak boleh dipraktekkan. Dan sebagai gantinya ya, kita boleh melakukan transaksi jual beli yang dikembangkan dalam bentuk produk pembiayaan syariah itu bisa dalam bentuk murabahah saya. Sebelumnya kan tadi Ustadz sempat menyebutkan terkait murabahah sebagai contoh. Jadi murabahah ini adalah salah satu akad di pembiayaan ya Ustadz, pembiayaan syariah. Betul. Nah, boleh tolong Ustadz diinformasikan gitu jenis-jenis akad apa saja sih yang ada di produk pembiayaan syariah? Baik, Pak. Jadi jenis-jenis akad yang ada di perusahaan pembiayaan syariah itu tadi selain ada murabahah ya. Kalau murabahah ini kan basisnya jual beli. Jadi kalau kita mengacu pada ketentuan POJK yang nomor 31 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan syariah ya, itu dijelaskan memang untuk perusahaan pembiayaan syariah itu ada 3 model akad secara garis besar. Pertama adalah pembiayaan yang mengacu pada prinsip jual beli. Ya. Di situ ada murabahah, kemudian ada salam, ada istisna. Jadi yang masuk kategori pembiayaan dengan prinsip jual beli itu ada 3 tadi. Ada murabahah, ada salam, dan ada istisna. Itu yang pertama masuk kategori akad yang jual beli. Kemudian yang kedua, perusahaan pembiayaan syariah juga bisa mengembangkan akad yang prinsipnya itu adalah investasi. Prinsipnya investasi. Nah, varian akadnya kalau kita memilih investasi itu ada yang namanya mudharabah, kemudian ada musyarakah, ada musyarakah mutanakisah ya. Dan ini basisnya adalah untuk investasi. Itu yang kedua ya. Sedangkan yang ketiga, perusahaan pembiayaan syariah juga bisa mengembangkan produk yang basis akadnya itu adalah jasa. Ya. Jasa itu dengan menggunakan akad ijarah, kemudian ada IMBT, ya, ijarah minta yang tamlik, kemudian ada wakalah, ya, kafalah, ya, itu semua basisnya adalah menggunakan jasa. Jadi kalau kita mengacu pada ketentuan di POJK nomor 31 itu ya ada 3 kategori besar itu. Pertama adalah jual beli, yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga adalah jasa dengan varian model akad yang ada. Ustadz, masih terkait akad pada pembiayaan syariah gitu Ustadz. Kalau misalnya nih saya atau sobat milenial ada yang mau membeli kendaraan tapi nggak punya uang cash gitu Ustadz, maunya nyicil gitu, atau misalnya ada sobat milenial yang mau buka usaha tapi modalnya juga belum cukup dan butuh pembiayaan, itu pakai akadnya apa ya Ustadz kalau di pembiayaan syariah? Baik, jadi kalau ada sobat milenial, sobat syariah yang ingin punya kendaraan namun uangnya nggak cukup, ya. Di syariah itu
Biasanya menggunakan pola murabahah, Mbak. Murabahah, Iya. jual beli tadi Ustaz Iya, ya. jual beli itu. Jadi kalau di konvensional kan pakai bunga ya. Iya. Kalau di syariah ya pakai murabahah itu, jual beli itu. Jadi prinsipnya ya antara penjual dan pembeli. Jadi perusahaan pembiayaan syariah itu sebagai penjual, sedangkan sobat syariah itu sebagai pembeli. Itu kalau pakai murabahah. Ya. Sedangkan yang kedua tadi itu terkait dengan apa, Mbak? Kalau mau bikin usaha Ustaz, butuh modal. Gitu. Untuk modal. Nah, kalau di pembiayaan syariah itu untuk modal ya, untuk usaha itu bisa skemanya bisa MMQ, Mbak ya. Musyarakah mutanakisah ya. Itu bisa juga untuk untuk penambahan modal dalam usaha. Ustaz, saya ini kan juga sering kali gitu mendengar, bahkan sering mendapatkan pertanyaan terkait bunga pembiayaan. Nah, kalau bisa dijelaskan, mohon dijelaskan Ustaz, untuk pengertian bunga pembiayaan yang terdapat pada pembiayaan syariah itu sebetulnya seperti apa sih Ustaz? Jadi kalau pembiayaan syariah nggak pakai bunga, tidak mengenal bunga ya Ustaz kalau syariah ya. Ya, jadi sekali lagi kalau di perusahaan pembiayaan syariah memang nggak diperbolehkan pakai bunga. Sebagai gantinya tadi itu modelnya pakai jual beli itu ya, dengan skema murabahah. Jadi memang betul bunga dalam praktek pembiayaan syariah betul-betul nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena riba itu tadi. Ya karena riba itu. Baik, karena riba. Ya sebagai opsinya pilihan, karena bunga itu ibaratnya pintu sudah tertutup ya. Iya. Maka pintu yang dibuka selebar-lebarnya itu adalah model pembiayaan yang prinsipnya pakai jual beli. Salah satunya dengan murabahah itu tadi. Murabahah tadi itu. Jadi kalau ada sobat milenial yang ingin punya mobil gitu ya, dengan mengambil produk syariah ya pakai tadi murabahah dengan prinsipnya jual beli. Kalau jual beli kan istilahnya kita boleh ngambil keuntungan ya. Iya. Kalau keuntungannya boleh ya Ustaz. Iya, keuntungan boleh. Tidak keuntungan dari jual beli. Iya. Selain bunga nih juga masih banyak Ustaz pertanyaan-pertanyaan dari sobat milenial gitu terkait denda Ustaz. Jadi untuk di perusahaan pembiayaan syariah ini mengenal nggak sih Ustaz denda keterlambatan, ada nggak sih gitu? Jadi dari ketentuan syariah itu memang membedakan antara denda sama ganti rugi ya. Denda dan ganti rugi. Kalau dalam fatwa biasanya itu kalau denda itu ya masuk kategori ta'zir ya. Ta'zir. Kemudian ganti rugi itu difahami sebagai ta'wid lah. Kalau dari syariah itu memang nggak diperbolehkan adanya denda itu. Yang apa istilahnya boleh diakui sebagai pendapatan ya ganti rugi itu ta'wid itu ya, sesuai dengan real cost-nya itu. Tapi kalau denda memang nggak diperbolehkan ya syariah. Nah, dalam ketentuan yang lebih lanjut memang ada yang membolehkan tapi nggak bisa diakui sebagai pendapatan. Oh gitu. Iya, dendanya itu nggak bisa diakui sebagai pendapatan, sehingga ya mendingan nggak pakai denda. Kita hanya pakai apa istilahnya tadi ta'wid ya. Ganti rugi tadi Ustaz ya. Kalau ganti rugi ya memang berdasarkan pada biaya real cost yang itu bisa nantinya diakui pendapatan sebagai pendapatan perusahaan. Baik Ustaz. Seperti itu Mbak Marisa. Jadi ya itu membedakan antara ta'zir sama ta'wid ya. Denda sama ganti rugi. Kita masuk ke sesi Q&A ya Ustaz, karena ada beberapa pertanyaan nih dari sobat milenial gitu di luar sana terkait pembiayaan syariah. Jadi biar sobat milenial, sobat syariah juga semakin paham gitu terkait pembiayaan syariah ini. Yang pertama nih Ustaz, ada pertanyaan, sebetulnya produk pembiayaan syariah ini untuk siapa saja sih Ustaz? Apakah hanya untuk sobat milenial yang muslim atau yang non muslim pun juga boleh-boleh saja gitu untuk mengikuti produk pembiayaan syariah ini? Baik Mbak Lisa, jadi produk syariah ini ya prinsipnya rahmatan lil alamin. Iya, rahmatan lil alamin, enggak hanya terbatas bagi kalangan sobat milenial muslim ya.
yang non muslim bisa mengambil produk syariah juga karena ada maslahat, ada nilai manfaat yang bisa diambil dari produk syariah itu. Nah, tentunya bagi kalangan muslim ya tadi itu ada apa istilahnya komitmen tersendiri ya, karena itu bagian dari ajaran Islam. Maka bagi sobat milenial muslim mengambil produk syariah menjadi satu kewajiban istilahnya. Tapi kalau dari teman-teman sobat milenial lainnya luar Islam bisa mengambil manfaat dari produk syariah itu. Boleh saja. Karena prinsipnya kan rahmatan lil alamin. Jadi ajaran Islam itu bisa memberikan rahmat, termasuk produk yang di-create, yang dikembangkan oleh perusahaan dan syariah itu bisa memberikan nilai manfaat dan maslahah bagi alam semesta, tidak hanya orang Islam saja. Iya, jadi untuk sobat milenial nih yang masih bertanya-tanya, boleh produk pembiayaan syariah ini untuk semua kalangan gitu ya Ustaz ya, bisa saya bilang seperti itu, tidak hanya terbatas untuk yang muslim, tapi yang non muslim pun ya boleh kalau mau mengambil produk pembiayaan syariah ini. Betul. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih Ustaz, terkait akad pembiayaan, ada juga nih Ustaz yang bertanya terkait akad pembiayaan. Untuk akadnya pada saat perjanjiannya, apakah itu harus bertemu antara calon konsumen dengan yang menjual gitu, dan haruskah bertemu dan salaman gitu seperti ijab kabul gitu Ustaz, atau cukup dengan ya perjanjian dan ditandatangani, apalagi sekarang kan sudah mulai memasuki era digital ya Ustaz, mungkin selanjutnya bisa ada tanda tangan digital. Nah itu seperti apa Ustaz kalau di syariat? Baik, jadi prinsipnya kesepakatan kita ya dalam bentuk akad atau perjanjian ya, kalau dulu mungkin belum ada support teknologi belum era digitalnya belum ada, sehingga perlu ada ijab kabul itu harus betul. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ada perkembangan teknologi, apalagi era digital itu, yang pasti itu tadi Mbak, ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau memang sudah ingin melakukan akad, dan biasanya kan akadnya itu dalam bentuk signing, tanda tangan bersama ya, tanda tangan bersama dalam kontraknya itu. Nah, sekarang dengan adanya fasilitas teknologi yang ada saat ini, itu bisa dimungkinkan ya, dalam pengembangan produk syariah itu mengikuti era digital saat ini. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman ya Ustaz ya, dengan tetap mengikuti juga peraturan syariah Islamnya gitu ya Ustaz ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustaz karena sudah berbagi ilmu dan kebermanfaatan nih bagi kita semua, dan saya yakin ini juga adalah bagian dari sebuah ibadah ya. Ibadah yang saya maksud di sini adalah memberikan literasi dan pengetahuan bagi sobat milenial dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai rangkuman diskusi pada kali ini, untuk generasi milenial tidak perlu ragu lagi nih untuk menggunakan produk dan layanan pembiayaan syariah. Walaupun skala pembiayaan syariah saat ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, namun sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Hasan, kedepannya pembiayaan syariah ini akan berkembang dengan positif gitu. Sudah terlihat saat ini juga perkembangannya cukup pesat dan positif. Selain itu, bisa dipastikan juga bahwa aspek-aspek compliance terkait syariah, aspek kepatuhan, aspek governance, dan juga kode etik lainnya dipenuhi dengan baik oleh para pelaku di industri ini. Dan terakhir, sebagai penutup diskusi kali ini, pembiayaan syariah ini bermanfaat bagi generasi milenial saat ini, tidak hanya pada aspek duniawi, tapi juga di akhirat nanti. Hal ini karena pembiayaan syariah ini mengandung beberapa nilai ibadah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Saya Risa Desalvina, dan saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Syariah yang senantiasa menyaksikan podcast SMS Finance, dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih.